Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibtalih. Amma ba'du. Fadilatul mukarramin, para kiai, para bini sepuh, para asatid, para ustadzah, segenap pengurus cabang Karateker NU Banyuwangi yang hadir, dan juga segenap pengurus MBCNU Karateker Kalibaru. Di sini ada Ki Hashim dan juga ada beberapa kiai yang hadir, dan juga segenap pengurus ranting NU baik Syuriah dan Tanfidiyah MBCNU Kalibaru. Di sini ada keluarga guru saya, karena saya ini alumni dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Kalau ada keluarga dari guru saya, mohon izin, mohon maaf, saya berbicara di hadapan panjenengan semua. Dan juga Badan Otonom Muslimat, Fatayat, GP Ansor, Pagar Nusa, Ibnu IPBNU, para undangan hadirin yang dimuliakan Allah. Saya mohon maaf pakai celana, Pak, karena protap di PBNU itu kalau Tanfidiyah katanya Gus Yahya harus pakai celana, kalau Syuriah harus pakai sarung gitu. Nggak ngerti itu. Ternyata saya kira forumnya di sini ini pakai bangku, ternyata duduk ada orang yang berlempel itu. Jadi agak seret sedikit. Para undangan hadirin yang dimuliakan Allah, saya ini Misbahus Salam, asal dari Jember, diamanati oleh NU, karena di NU itu tidak boleh ngejar jabatan. Di NU ini harus niat khidmat. Diamanati, satu, saya menjadi pengurus Lazisnu PBNU. Jadi statusnya itu adalah PBNU. Kemudian yang kedua, diamanati menjadi pengurus Karateker PCNU Banyuwangi. Dan yang ketiga, diamanati menjadi ketua Karateker MBCNU Kalibaru. Nah, jadi jabatannya banyak ini. Saya baru datang dari PMKNU. Jadi di NU ini kan ada pendidikan. Pertama itu PD PKPNU atau PMKNU atau PKNU. Yang kedua, pendidikan menengah kader Nahdlatul Ulama. Kemarin saya ikut di Bogor. Jadi di training tentang organisasi NU
termasuk di training tentang ADART, peraturan perkumpulan, arah perjuangan Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, mumpung saya diberi waktu untuk sambutan, pertama saya akan menjelaskan tentang NU secara global. Yang kedua, saya akan menjelaskan NU secara nasional. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan NU di tingkat lokal, khususnya di Banyuwangi. Nah, ini nanti biar tidak ada muskilat, tidak ada sesuatu yang ternyata arah perjuangan Nahdlatul Ulama ini seperti ini. Nah, saya mau habis suara, jadi minum dulu. Para kiai, para pengurus NU yang dirahmati Allah, alhamdulillah, selain saya ini pengurus Lazisme PBNU, saya kerap kali atau sering mendampingi Wakil Rais Am PBNU, Kiai Haji Afifuddin Muhajir, dalam setiap momen-momen baik itu momen internasional maupun nasional di tingkat PBNU. Para hadirin, mutu NU merawat, jaga dan membangun peradaban. Ini adalah amanat yang sangat besar sekali. Amanat yang butuh perjuangan, butuh gerakan, dan butuh doa dari para kiai. Karena lambang NU itu sudah bola dunia, jadi bumi. Sehingga cita-cita dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, NU harus bisa memberikan pengaruh kepada dunia internasional. Dan alhamdulillah, di dalam kepengurusan Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Ketua Umum Kiai Haji Yahya Khalid Satu, ini luar biasa, Bapak-bapak. Pengaruh Nahdlatul Ulama di dunia internasional. Mungkin karena tirakatnya pendirinya ya. Karena pendiri NU, muassis NU itu, daunnya Kiai Afif itu adalah kiai-kiai yang sakral. Sehingga pemikiran Nahdlatul Ulama, manhaj Nahdliyah ini diterima oleh dunia internasional. Ada beberapa forum internasional. Salah satunya adalah forum Religion 20. Forum tokoh-tokoh agama, pemimpin agama-agama sedunia itu dikumpulkan oleh PBNU di Bali. Sehingga dampaknya itu luar biasa kepada internasional. Dan sampai saat ini dihormati oleh negara-negara di dunia internasional. Artinya NU ini memiliki pengaruh besar di dunia internasional. Termasuk kami di Lazisme. Ketika perang Israel dan Palestina, bantuan Lazisme ke Palestina ini yang tidak diganggu ketika ada lambang NU-nya. Jadi banyak negara-negara yang mau mengirim bantuan itu juga kerjasama dengan Lazisme PBNU. Artinya
Nahdlatul Ulama betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Nah, inilah bapak-bapak bahwa Nahdlatul Ulama dalam tingkat global, tingkat dunia internasional sangat memiliki pengaruh. Ini semua adalah barokah dari para kiai-kiai, pengurus ranting NU, pengurus MWC, kiai-kiai, pondok pesantren, dan pengurus PBNU itu hanya melaksanakan dari daur-daur para kiai-kiai sepuh, termasuk Surya dan Mustasyar serta kalangan Tauhidiyah. Yang nomor dua, secara nasional, alhamdulillah, Nahdlatul Ulama ini menjadi benteng ajaran ahli sunnah wal jamaah, benteng moral, benteng gerakan, dan organisasi satu-satunya yang terbesar di Indonesia yang menyebarluaskan dan memperjuangkan ajaran ahli sunnah wal jamaah itu adalah Nahdlatul Ulama. Nah, walaupun di sini saat ini gerakan di Indonesia itu untuk merusak ajaran ahli sunnah wal jamaah luar biasa. Jadi istilahnya itu ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Yang ekstrim kanan ini adalah orang yang ingin merusak ajaran ahli sunnah wal jamaah lewat gerakan-gerakan Islam yang keras. Sedangkan yang ekstrem kiri itu adalah orang-orang yang bergerak di level orang yang anti agama dan lain sebagainya. Alhamdulillah, Nahdlatul Ulama dapat terus memperjuangkan dan mengawal ajaran ahli sunnah wal jamaah di tingkat nasional. Kemudian di tingkat lokal, nah ini sekarang saya sudah masuk kepada pertemuan penting di MBCNU Kalibaru. Ada beberapa kebijakan atau keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang mungkin panjenengan sudah maklum semua. Salah satunya adalah adanya pengurus karateker di PCNU Banyuwangi. Maaf bapak-bapak, pengurus PCNU karateker yang ada di sini ini hanya sebagai pelaksana tugas. Kayak saya ini diutus pelaksana tugas dari keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Karena di PBNU itu seluruh keputusan tidak lepas dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tidak lepas dari peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama atau Perpu, dan sudah ada tim yang memang mengkaji tentang keputusan-keputusan tersebut. Jadi kami ini hanya pelaksana dari apa yang memang menjadi keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Karena organisasi yang diistilahkan untuk institutional building ya, atau penguatan organisasi ini. Penguatan organisasi itu harus koheren, harus satu frekuensi. Jadi tidak boleh NU ini diatur oleh pihak di luar NU. Maka seluruh kebijakan, seluruh aturan itu mengacu kepada keputusan-keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, keputusan PBNU itu ada muktamar, ada konferensi besar dan munas, ada rapat-rapat, ada rapat pleno, ada rapat Surya Tanfidiyah dan lain sebagainya. Jadi tidak ada keputusan di PBNU itu keputusan personal atau keputusan satu orang, satu pihak.
semua diputuskan secara institusional, secara organisatoris. Inilah Bapak-bapak, sehingga terjadi di Banyuwangi ini pengurus karateker PCNU Banyuwangi, dan kami ini melaksanakan apa yang menjadi tugas dan amanat dari PBNU. Nah, termasuk di MBC Kalibaru ada pengurus karateker MBC Kalibaru. Semua keputusan PCNU, karena kalau di tingkat MBC itu yang bikin SK itu adalah PCNU, tapi PCNU karateker Banyuwangi tidak lepas konsultasi dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu kita kembali kepada amanat. Jadi kita ini, seperti saya pribadi, adalah sam'an wa ta'atan. Sam'an wa ta'atan, kita taatlah kepada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pengurus besar. Oleh karena itu, apa yang menjadi keputusan ini harus kita maklumi bersama, harus kita terima bersama. Nah, nanti apa yang menjadi tugas? Salah satu tugasnya adalah mempersiapkan kepengurusan. Nah, tapi di Kalibaru ini terus terang, di sini kan ada 6 desa, ada 6 desa, ada 41 ranting. Nah, ini jadi kajian oleh PBNU sekarang, karena di ADART itu ranting itu tingkat desa. Di bawah ranting ada pengurus anak ranting. Nah, sehingga kemarin sempat didiskusikan, bahkan di PMKNU ini juga dibicarakan. Saya sempat tanya kepada salah satu ketua PBNU, dan juga saya konsultasikan kepada ketua karateker PCNU Banyuwangi yang juga ketua PBNU di bidang OKK, bahwa di MBC Kalibaru ranting-rantingnya ini akan dievaluasi, istilahnya akan didiskusikan, nanti dimusyawarahkan apakah perlu pengurus ranting itu dikembalikan ke tingkat desa, dan di bawah anak ranting itu, di bawah ranting itu adalah pengurus anak. Ini hanya informasi dan ini masih belum menjadi keputusan, tapi saya diamanati oleh Ketua PCNU Karateker Bapak Haji Khairus Soleh supaya menyampaikan hal ini, supaya tidak ada kejutan-kejutan makleta tak kerja, sehingga nantinya ada solusi terbaik untuk ranting-ranting yang ada di Kalibaru. Mungkin ini para kiai sambutan saya atas nama Ketua MBCNU Kalibaru di sini. Mudah-mudahan semua akan berjalan dengan lancar. Khidmat kita kepada Nahdlatul Ulama ini khidmat yang bisa memberikan